Aliansi adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Biasanya, aliansi terbentuk untuk memperkuat posisi, menghadapi sebuah ancaman, atau mencapai keuntungan bersama. Tidak jarang, para bajak laut dalam cerita One Piece membentuk sebuah aliansi. Para bajak laut dalam ceritanya biasanya melakukan petualangan atau perjalanan secara mandiri. Hal ini karena para bajak laut tersebut saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan One Piece. Dalam persaingan ini, kita tentunya tidak jarang melihat adanya pertarungan yang terjadi, seperti pertarungan antara Roger dan Shirohige yang pada akhirnya tidak menemukan pemenangnya. Namun, yang menarik adalah tidak semua bajak laut menjalani petualangan tersebut sendiri. Para bajak laut ini juga tidak jarang membangun sebuah aliansi yang sangat kuat, apalagi para bajak laut yang berlayar di dunia baru. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas semua aliansi terkuat yang pernah muncul dalam cerita One Piece. Iya. Yang pertama, aliansi Garp dan Roger. Dalam cerita One Piece, bajak laut merupakan musuh dari angkatan laut. Mereka seringkali diburu oleh pihak angkatan laut untuk ditangkap karena dianggap meresahkan. Namun, ternyata bajak laut dan angkatan laut pernah menjalin sebuah aliansi yang kuat dalam sebuah peristiwa bersejarah. Tepatnya, peristiwa tersebut adalah insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu. Pada saat itu, kelompok bajak laut terkuat di lautan, bajak laut Rocks, menyerang God Valley untuk menghabisi kaum naga langit dan mengambil hadiah turnamen perburuan lokal. Garp yang bertugas untuk menjaga kaum naga langit harus menghadapi kedahsyatan dari kelompok Rocks. Beruntungnya, Garp tidak sendirian. Dia menjalin aliansi dengan bajak laut Roger, dan pada akhirnya aliansi ini berhasil mengalahkan Rocks, dan setelah itu kelompok bajak laut Rocks pun dibubarkan. Kemudian yang kedua, aliansi bajak laut topi jerami, Galeela dan Franky Family. Ketika bajak laut topi jerami sampai di Water 7, mereka mengalami banyak sekali masalah. Salah satunya adalah keluarnya Robin. Hal ini membuat Luffy memutuskan untuk membawa Robin kembali dari Enies Lobby. Mereka harus menghadapi Cyberpol serta Angkatan Laut. Dalam perjalanan menuju Enies Lobby, Luffy diikuti oleh beberapa pembuat kapal Galeela dan juga anggota dari Franky Family. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menjalin kerjasama. Di sini, para pegawai Galeela memiliki tujuan untuk membalas dendam kepada Cyberpol. Kemudian, Franky Family yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan Franky, dan kelompok topi jerami yang memiliki tujuan untuk membawa kembali Robin. Walaupun tujuan mereka berbeda, namun mereka bekerja sama satu sama lain, dan akhirnya semua tujuan itu berhasil dicapai. Kemudian yang ketiga, aliansi tahanan Impel Down. Sebenarnya aliansi ini bukan termasuk aliansi yang resmi. Hal ini dikarenakan para tahanan saling bekerja sama untuk bisa kabur dari Impel Down dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Luffy berusaha menyelamatkan Ace yang dipenjara di level 6. Namun, Luffy terlambat karena Ace sudah terlebih dahulu dibawa oleh Angkatan Laut yang mencoba untuk mempercepat waktu eksekusi. Saat Luffy ingin pergi menuju Marineford untuk menyusul Ace, dia bertemu banyak karakter lain yang kemudian bekerja sama untuk keluar dari Impel Down. Mereka adalah Sir Crocodile, Inazuma, Emporio Ivankov, Jinbe, Buggy, Mr. Tree, dan Bone Clay. Para tahanan Impel Down dan juga Luffy kemudian menjalin sebuah aliansi di mana mereka
akan membantu Luffy untuk menyelamatkan Ace, dan sebagai gantinya, Luffy harus mengeluarkan mereka dari sel penjara. Tujuan mereka pun tercapai. Mereka berhasil keluar dari Impel Down setelah pengorbanan yang Bon Clay lakukan. Kemudian, aliansi ini pun melanjutkan perjalanan ke Marineford dan mereka bertarung bersama untuk membantu Luffy. Namun, tujuan akhir mereka pun gagal setelah Ace terbunuh dan setelah perang Marineford selesai. Mereka kembali berlayar di lautan. Keempat, aliansi Bajak Laut Kids, Bajak Laut Hawkins, dan Bajak Laut On Air. Setelah perang besar Marineford, Bajak Laut yang disebut sebagai Worst Generation mulai memasuki dunia baru. Seperti yang sudah diketahui, lautan ini dikuasai oleh para Yonko. Untuk mereka yang berani memasuki dunia baru, hanya ada dua pilihan yang harus diambil, bergabung dengan Yonko atau melawan mereka. Apalagi untuk Rookie yang memiliki bounty di atas 100 juta, mereka menjadi fokus utama dari para kaisar lautan. Kemudian kita diperlihatkan salah satu pergerakan dari 4 supernova yang baru memasuki dunia baru. Mereka adalah Eustace Captain Kidd, Killer, Basil Hawkins, dan Scratchman Apu. Mereka menjalin aliansi dan memiliki tujuan untuk melawan para kaisar. Namun, aliansi ini tak berlangsung lama. Aliansi ini terpaksa harus bubar setelah Kaido mendatangi mereka. Kid serta Killer dikalahkan oleh Kaido dan dipenjara di Wano karena mereka menolak tawaran bergabung dari Kaido. Kemudian, Basil Hawkins menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan Bajak Laut Beast. Kemudian, untuk Scratchman Apu, sedari awal dia sudah bergabung dengan Kaido. Bahkan, dia adalah orang yang memberikan lokasi pertemuan aliansinya dengan Kids kepada Kaido. Kemudian yang kelima, aliansi Bajak Laut Topi Jerami dan Bajak Laut Hati. Setelah berhasil selamat dari Pulau Manusia Ikan, kelompok Bajak Laut Topi Jerami akhirnya mulai memasuki dunia baru. Mereka pertama kali tiba di Pulau Pang Hazard, sebuah pulau yang dahulu pernah berada di bawah kendali pemerintah dunia. Di pulau tersebut, Luffy kemudian kembali bertemu dengan Trafalgar Law yang pada saat itu sudah menjadi seorang Shichibukai. Law memiliki tujuan untuk mengalahkan Kaido. Dia mengajak Luffy untuk bekerja sama dan Luffy pun menerima ajakan tersebut. Mereka mulai bersatu dan langsung bergerak dengan melumpuhkan salah satu pemasok senjata dan buah iblis Smile untuk Kaido, yaitu Don Quixote do Flamingo. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju Zou. Di sini mereka juga berbagi salinan Road Poneglyph yang ada di Mukomo Dukedom. Kemudian mereka juga terus bergerak dan pada puncaknya aliansi ini sampai di Wano. Bajak Laut Topi Jerami dan Bajak Laut Hati bertarung bersama melawan Kaido. Namun mereka juga harus melawan Big Mom. Tetapi tujuan dari aliansi ini sepenuhnya tercapai, bahkan melebihi ekspektasi. Mereka berhasil menggulingkan dua kaisar lautan serta mendapatkan salah satu salinan Road Poneglyph lainnya, dan aliansi ini pun resmi dibubarkan di akhir Arc Wano bersamaan dengan diangkatnya Luffy sebagai salah satu kaisar lautan yang baru. Keenam, aliansi Kaido dan Orochi. Kurozumi Orochi merupakan salah satu villain yang muncul di Arc Wano. Dia merupakan bagian dari klan Kurozumi yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Wano dari tangan klan Kozuki. Orochi melakukan segala cara untuk mewujudkan hal tersebut.
mulai dari menipu Kozuki Sukiyaki yang merupakan Shogun Wano saat itu, sampai bekerja sama dengan Kaido. Orochi sadar bahwa dia butuh kekuatan yang lebih besar untuk bisa menguasai Wano. Karena itulah dia pun kemudian menjalin aliansi atau kerjasama dengan Kaido. Selama 20 tahun, kerjasama di antara mereka terus berjalan menjadikan Wano sebagai wilayah kekuasaan mereka. Tetapi pada saat perang Onigashima, kerjasama antara keduanya pun resmi berakhir, di mana Kaido mengkhianati Orochi dengan menebas kepalanya. Dia mengatakan jika Orochi sudah tak lagi dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, aliansi bajak laut, samurai, ninja, dan suku Ming. Aliansi ini merupakan salah satu aliansi bajak laut terbaik dalam cerita One Piece, mengingat ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Aliansi ini terbentuk di arc Zou, Luffy, dan Law yang tak sengaja bertemu dengan Kinemon serta Momonosuke menjadi salah satu hal yang membuat aliansi ini terbentuk. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan salah satu kaisar lautan, yaitu Kaido. Aliansi ini pun sempat berpisah ketika Luffy memutuskan untuk menyusul Sanji ke Whole Cake Island. Namun, mereka kembali bersatu dan menantang Kaido di Onigashima. Selain itu, bajak laut Cage dan mantan kru Shirohige juga ikut bergabung untuk mengalahkan Kaido. Dan tujuan dari aliansi ini pun sepenuhnya tercapai. Mereka berhasil mengalahkan Kaido dan Big Mom, serta mengambil kembali Wano dari tangan Kaido. Dan sejauh ini, aliansi bajak laut, ninja, samurai, dan Ming merupakan aliansi terbaik yang sudah muncul dalam ceritanya. Kemudian yang kedelapan, aliansi bajak laut topi jerami dan bajak laut Fire Tank. Selain dengan kelompok bajak laut hati, kelompok topi jerami juga pernah menjalin aliansi dengan salah satu Worst Generation lainnya, yaitu kelompok bajak laut Fire Tank. Kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Capone Beji ini menjalin kerjasama dengan Luffy di arc Whole Cake Island. Pada saat itu, Luffy yang ingin membawa Sanji untuk kembali mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan bajak laut Big Mom yang sangat kuat. Melihat Luffy yang tak memiliki banyak kesempatan, Jinbe pun bertindak untuk mencari bantuan. Dia menghubungi Beji untuk menjalin sebuah aliansi. Kemudian, Luffy pun menyetujui aliansi dengan bajak laut Fire Tank. Beji memiliki tujuan untuk menghabisi nyawa Big Mom. Walaupun awalnya Luffy ingin memukul Beji karena dia sudah menembak Pekoms, namun Jinbe berhasil menenangkan mereka. Kemudian, Beji menjelaskan semua rencananya untuk mengalahkan Big Mom. Di sini, Caesar juga menjadi bagian dari aliansi. Tetapi, aliansi yang awalnya berjalan dengan baik ini harus berantakan karena kekuatan dahsyat Big Mom. Beji gagal untuk membunuh Big Mom. Dia juga dicap sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Luffy berhasil membawa kembali Sanji dan mendapatkan salinan Road Poneglyph yang Big Mom miliki. Setelah itu, aliansi ini resmi dibubarkan dan kelompok topi jerami pun meninggalkan Whole Cake Island. Dan yang terakhir, aliansi dua Yonko, Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Bisa dibilang, aliansi dua Yonko ini menjadi salah satu aliansi bajak laut paling kuat yang pernah ada. Bahkan, kabar tentang aliansi Kaido dan Big Mom ini membuat banyak orang khawatir, seperti Garp, Akainu, Kizaru, Fujitora, dan angkatan laut lainnya. Menurut mereka, aliansi dari Big Mom dan Kaido ini bisa dipastikan akan mengganggu keseimbangan dunia. Big Mom dan Kaido merupakan dua bajak laut yang sangat kuat.
mereka juga merupakan salah satu saksi sejarah yang pernah terjadi karena Big Mom dan Kaido merupakan mantan kru bajak laut Rocks. Para Yonko tidak seharusnya menjalin aliansi demi menjaga keseimbangan dunia, dan ketika mereka melakukannya, wajar jika banyak orang kemudian khawatir. Aliansi ini terbentuk pada saat awal perang Onigashima baru dimulai. Namun, keduanya berhasil dikalahkan. Tetapi, banyak yang berspekulasi jika pada saat itu Big Mom membawa semua petarung terkuatnya, peluang mereka bisa dikalahkan sangatlah kecil. Dan jika Kaido serta Big Mom berhasil memenangkan peperangan, kemungkinan besar aliansi ini akan terus berlanjut dan menguasai lautan dunia baru. Nah, itulah semua aliansi terkuat yang sudah muncul dalam ceritanya. Aliansi terkadang menguntungkan dan terkadang sangat merugikan. Semua itu tergantung dari kekompakan yang harus dijalani oleh dua pihak untuk bekerja sama, dan terkadang kekalahan dari sebuah aliansi berasal dari sebuah pengkhianatan atau perbedaan kekuatan dengan musuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.